saya Arina. Dan saya Venezia. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pengelolaan tim dan sumber daya manusia. Jadi, tonton terus video ini ya. So, let's get started. Pengelolaan tim dan sumber daya manusia adalah elemen penting dalam kesuksesan setiap organisasi, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Dalam era yang gejolak dan berubah dengan cepat seperti sekarang, kemampuan untuk mengelola tim dengan efektif dan memanfaatkan sumber daya manusia dengan bijaksana menjadi semakin penting. Ini bukan hanya tentang mempekerjakan, melatih, atau memotivasi karyawan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memfasilitasi perkembangan profesional, dan memastikan bahwa setiap anggota tim berkontribusi secara maksimal. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi bagaimana pengelolaan tim dan sumber daya manusia yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka, meningkatkan produktivitas, dan membangun budaya perusahaan yang kuat. Pengelolaan tim dan sumber daya manusia salah satu elemen kunci dalam kesuksesan dan keberlanjutan setiap organisasi. Di tengah lingkungan bisnis yang terus berubah, penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan yang kuat dalam mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia mereka. Ini mencakup berbagai aspek, seperti perekrutan yang cermat, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan menciptakan budaya kerja yang inklusif dan produktif. Selain itu, pengelolaan tim yang efektif juga melibatkan manajemen konflik, komunikasi yang baik, serta adaptasi terhadap perubahan dalam tuntutan pasar dan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat terhadap pengelolaan tim dan sumber daya manusia, organisasi dapat mencapai produktivitas yang tinggi, inovasi yang berkelanjutan, dan menciptakan tempat kerja yang memungkinkan setiap anggota tim untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Pengelolaan tim dan sumber daya manusia, landasan bagi kesuksesan organisasi dalam mengelola aset paling berharga mereka, yaitu tenaga kerja. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk mengelola, mengarahkan, dan mengoptimalkan produktivitas serta potensi karyawan adalah kunci. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk seleksi dan perekrutan yang cermat, pengembangan keterampilan, manajemen kinerja, serta pengelolaan hubungan dan komunikasi dalam tim. Pengelolaan tim yang efektif juga mencakup pemahaman terhadap perubahan dalam dinamika pasar dan teknologi yang dapat memengaruhi kebutuhan sumber daya manusia dan strategi bisnis. Dengan pendekatan yang baik terhadap pengelolaan tim dan sumber daya manusia, organisasi dapat mencapai produktivitas yang optimal, retensi karyawan yang tinggi, dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung pertumbuhan individu serta kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Membangun tim yang kuat. Membangun tim yang kuat adalah inti dari keberhasilan dalam berbagai konteks, baik di dunia bisnis, olahraga, maupun organisasi nirlaba. Ini melibatkan pengumpulan individu dengan beragam keterampilan, latar belakang, dan pengalaman untuk bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Kunci dalam membentuk tim yang kuat adalah pemilihan anggota tim yang tepat, dengan fokus pada kecocokan budaya, nilai-nilai bersama, serta kompetensi yang saling melengkapi. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan efektif merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim. Tim yang kuat juga dibangun melalui kolaborasi yang baik, saling pengertian, serta dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu di dalam tim. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai, terlibat, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dengan memfokuskan energi pada pembangunan hubungan dan komitmen bersama, tim yang kuat dapat mencapai hasil yang luar biasa dan mengatasi tantangan dengan lebih baik. Membangun tim yang kuat adalah sebuah proses yang menggabungkan individu-individu dengan latar belakang, keterampilan, dan pengalaman yang berbeda ke dalam suatu entitas yang memiliki sinergi yang kuat. Ini bukan sekadar mengumpulkan orang dalam satu kelompok, melainkan menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim dapat berkontribusi secara optimal dan merasa diperhatikan. Untuk mencapai hal ini, pemilihan anggota tim yang tepat berperan penting. Itu berarti mempertimbangkan keahlian yang dibutuhkan, kepribadian yang sesuai dengan budaya tim, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik.
Selain itu, pembentukan tim yang kuat juga melibatkan pembangunan hubungan interpersonal yang solid, yang dapat membantu anggota tim untuk memahami satu sama lain dan membangun kepercayaan. Kolaborasi yang baik dan komunikasi terbuka adalah unsur-unsur kunci dalam membangun tim yang efektif, di mana anggota tim dapat bekerja sama, berinovasi, dan mengatasi hambatan bersama. Dengan pemimpin yang mampu memberikan arahan yang jelas dan mendukung pertumbuhan individu, tim yang kuat dapat mencapai hasil luar biasa dan menghadapi tantangan dengan rasa persatuan yang tinggi. Membangun tim yang kuat suatu upaya merangkai individu-individu menjadi sebuah entitas yang memiliki sinergi, sehingga hasil yang dicapai lebih besar daripada usaha individu. Hal ini memerlukan pemilihan anggota tim yang tidak hanya memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan, tetapi juga memiliki nilai-nilai, visi, dan tujuan yang serupa. Selain itu, aspek keterampilan interpersonal, seperti kemampuan berkolaborasi, komunikasi yang efektif, dan empati, sangat penting dalam membangun hubungan yang solid di antara anggota tim. Membentuk tim yang kuat juga melibatkan perencanaan yang cermat dan pembagian peran yang tepat, sehingga setiap anggota tim tahu apa yang diharapkan dari mereka. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan diberdayakan, sehingga mereka merasa termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Dalam tim yang kuat, kolaborasi dan koordinasi menjadi lebih efisien, dan tim dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik, meraih tujuan bersama, dan menciptakan hasil yang luar biasa. Kolaborasi yang erat dan koordinasi yang efisien adalah dua pilar utama dalam membangun tim yang kuat. Ketika anggota tim bekerja secara sinergis dan saling mendukung, potensi tim untuk menghasilkan hasil yang luar biasa menjadi semakin tinggi. Kolaborasi menggabungkan beragam keahlian dan perspektif, memungkinkan tim untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih kreatif dan holistik. Dalam konteks ini, setiap anggota tim membawa kontribusi uniknya sendiri, dan kolaborasi memungkinkan ide-ide ini untuk saling melengkapi dan berkembang. Selain itu, koordinasi yang efisien memastikan bahwa setiap langkah dalam perjalanan menuju pencapaian tujuan dilakukan dengan baik dan sesuai waktu. Ini menghindari tumpang tindih, meminimalkan konflik, dan memaksimalkan produktivitas. Ketika kolaborasi dan koordinasi berjalan dengan baik, tim dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, mengatasi hambatan, dan mengejar solusi yang lebih baik. Ini menciptakan kesinambungan dalam pencapaian tujuan bersama dan menciptakan hasil yang luar biasa yang tidak mungkin dicapai secara individu. Dengan demikian, kolaborasi dan koordinasi yang efisien adalah kunci untuk meraih tujuan bersama dan menciptakan prestasi yang mengesankan dalam kerangka kerja tim yang kuat. Kunci utama untuk meraih tujuan bersama dan menciptakan prestasi yang mengesankan dalam kerangka kerja tim yang kuat adalah kerjasama yang harmonis dan sinergis antara anggota tim. Ketika anggota tim bekerja bersama dengan tujuan yang sama dan saling mendukung, hasil yang dihasilkan menjadi lebih dari sekadar jumlah individu-individu tersebut. Kolaborasi yang baik memungkinkan tim untuk menggabungkan berbagai keahlian, pengalaman, dan ide-ide kreatif. Selain itu, koordinasi yang efisien memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam mencapai tujuan dijalankan secara efektif dan sesuai waktu. Ini membantu tim untuk menghindari hambatan, mengatasi tantangan dengan lebih baik, dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Dalam kerangka kerja tim yang kuat, individu-individu merasa didukung, dihargai, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Hasilnya adalah pencapaian tujuan bersama yang mengesankan, prestasi yang luar biasa, dan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang tim serta organisasi secara keseluruhan. Manajemen konflik dalam tim. Manajemen konflik dalam tim adalah kemampuan penting dalam mengelola perbedaan pendapat, perspektif, dan ketegangan yang mungkin timbul dalam lingkungan kerja. Konflik itu sendiri adalah hal yang alami dan dapat muncul karena berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau perbedaan gaya kerja. Pentingnya manajemen konflik adalah untuk mencegah konflik tersebut menjadi destruktif dan mengalihkannya menjadi sumber pertumbuhan dan inovasi. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka, pemahaman terhadap sudut pandang masing-masing anggota tim, dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Manajemen konflik
Konflik yang baik dapat memperkuat hubungan di antara anggota tim, meningkatkan kerjasama, dan menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa didengarkan dan dihargai, yang pada gilirannya, membantu tim mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Dalam sebuah tim yang efisien, manajemen konflik adalah alat penting untuk menjaga produktivitas dan memastikan harmoni dalam berkolaborasi. Manajemen konflik dalam tim suatu proses yang mengelola ketegangan, perbedaan pendapat, dan masalah interpersonal yang mungkin muncul di antara anggota tim. Konflik, meskipun seringkali dianggap negatif, sebenarnya bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Manajemen konflik melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sumber konflik dan penyebabnya, serta upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ini mencakup komunikasi yang efektif, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan utama manajemen konflik adalah untuk menghindari eskalasi konflik yang merugikan produktivitas dan hubungan kerja, sambil memanfaatkan potensi pembelajaran dan pertumbuhan dari konflik tersebut. Dalam konteks tim, manajemen konflik yang baik membantu menjaga harmoni dalam kerja sama tim, memungkinkan anggota tim untuk berkembang, dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Manajemen konflik dalam tim dalam mengatasi ketegangan dan perbedaan pendapat yang muncul di antara anggota tim. Konflik adalah gejala alami di lingkungan kerja, dan pendekatan yang baik terhadap manajemen konflik memungkinkan tim untuk mengelola konflik dengan cara yang positif dan produktif. Ini melibatkan identifikasi sumber konflik, komunikasi terbuka, dan upaya untuk mencari solusi yang memadai. Manajemen konflik yang efektif membantu tim memahami bahwa konflik dapat memberikan wawasan dan perbaikan, serta menghindari pertengkaran yang merugikan produktivitas. Ini menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa didukung dan dihargai, yang pada gilirannya, meningkatkan kerjasama dan kinerja tim secara keseluruhan. Dalam esensi, manajemen konflik adalah kunci untuk menjaga harmoni dan efektivitas dalam tim. Manajemen konflik inti dari menjaga harmoni dan efektivitas dalam tim. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia, terutama dalam lingkungan kerja yang penuh dengan beragam individu dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat mengancam kerjasama tim dan berdampak negatif pada produktivitas. Dengan manajemen konflik yang tepat, tim dapat mengubah ketegangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Ini melibatkan komunikasi terbuka, empati, dan pemahaman terhadap sudut pandang yang berbeda. Manajemen konflik yang efektif memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama dalam mengatasi perbedaan, mencapai solusi yang memadai, dan merasa didukung dalam prosesnya. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung harmoni, meningkatkan kerjasama, dan memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan bersama. Dalam kerangka kerja tim yang sukses, manajemen konflik adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas yang tinggi dan hubungan yang sehat di antara anggota tim. Menjaga keseimbangan antara produktivitas yang tinggi dan hubungan yang sehat di antara anggota tim adalah salah satu tantangan utama dalam manajemen tim yang berhasil. Produktivitas yang tinggi adalah hal yang diinginkan karena tim harus mencapai tujuan mereka dengan efisien. Namun, ini tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hubungan antar anggota tim. Manajemen konflik yang baik adalah salah satu kunci untuk mencapai keseimbangan ini. Ketika konflik muncul, mengatasinya dengan cara yang konstruktif dan mendukung dapat memelihara hubungan yang positif. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka, mendengarkan aktif, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan manajemen konflik yang tepat, tim dapat memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan tetap menjaga hubungan yang sehat. Hal ini menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa didukung dan dihargai, yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan bersama dengan harmoni yang terjaga. Dalam esensi, keseimbangan antara produktivitas dan hubungan yang sehat adalah landasan untuk keberhasilan jangka panjang tim. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah suatu proses yang penting dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu dalam organisasi. Ini melibatkan berbagai upaya yang
dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan agar dapat mengatasi tugas-tugas yang semakin kompleks dan tuntutan lingkungan kerja yang terus berubah. Program pengembangan karyawan dapat mencakup pelatihan, pendidikan formal, mentoring, dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Selain itu, pengembangan karyawan juga memperhatikan aspek pengembangan pribadi, seperti keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, kesehatan, dan kesejahteraan mental. Dengan fokus pada pengembangan karyawan, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu, meningkatkan retensi karyawan, dan mempersiapkan karyawan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam esensi, pengembangan karyawan adalah investasi yang berharga yang berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan karyawan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi individu dalam organisasi. Ini mencakup berbagai strategi dan program yang dirancang untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Pengembangan karyawan bukan hanya tentang pelatihan teknis atau peningkatan dalam pekerjaan mereka saat ini, tetapi juga mencakup pengembangan pribadi yang lebih luas, seperti pembinaan karir, pengembangan kepemimpinan, dan peningkatan kualitas hidup. Pentingnya pengembangan karyawan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten, termotivasi, dan siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini juga dapat meningkatkan retensi karyawan, mempromosikan budaya kerja yang inklusif, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang organisasi. Dengan fokus pada pengembangan karyawan, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang terampil dan berdaya saing, yang merupakan aset berharga dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan fokus yang kuat pada pengembangan karyawan, perusahaan membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang terampil dan berdaya saing adalah aset berharga yang memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan kompetitif. Ketika karyawan memiliki peluang untuk terus berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka, mereka menjadi lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugas mereka dan lebih mampu berinovasi. Hal ini menguntungkan organisasi dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saingnya. Selain itu, fokus pada pengembangan karyawan menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Ini tidak hanya meningkatkan moral dan kepuasan karyawan, tetapi juga membantu dalam mempertahankan bakat-bakat berharga di perusahaan. Dengan demikian, pengembangan karyawan bukan hanya investasi dalam individu, tetapi juga investasi dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan, membantu mencapai tujuan dan menjaga daya saing di pasar yang kompetitif. Pengembangan karyawan adalah suatu upaya untuk meningkatkan potensi dan keterampilan individu dalam organisasi. Proses ini melibatkan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan, serta kemampuan pribadi dan profesional karyawan. Pentingnya pengembangan karyawan adalah untuk memberdayakan individu agar dapat menghadapi perubahan dalam tuntutan pekerjaan dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Ini bisa mencakup pelatihan, kursus, pembinaan, atau proyek-proyek khusus yang memungkinkan karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memprioritaskan pengembangan karyawan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu, meningkatkan retensi bakat, dan memperkuat fondasi keberhasilan jangka panjang organisasi. Dengan memprioritaskan pengembangan karyawan, perusahaan membuka jalan menuju pencapaian kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar investasi dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang memupuk pertumbuhan dan perkembangan personal. Ketika karyawan merasa didukung dalam pengembangan mereka, mereka lebih cenderung tetap setia pada perusahaan, meningkatkan retensi bakat yang berharga. Hal ini sangat penting dalam mempertahankan keahlian yang telah diinvestasikan dan mengurangi biaya perekrutan yang mahal. Selain itu, pengembangan karyawan memperkuat fondasi kesuksesan jangka panjang organisasi dengan menciptakan tim yang lebih terampil, berpengetahuan, dan terinspirasi.
Karyawan yang berkembang dengan baik mampu beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Dalam esensi, memprioritaskan pengembangan karyawan adalah investasi yang cerdas yang memastikan perusahaan memiliki fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Budaya perusahaan dan nilai-nilai. Budaya perusahaan dan nilai-nilai adalah komponen esensial dalam identitas dan operasi setiap organisasi. Budaya perusahaan mencerminkan norma, sikap, dan perilaku yang dianut oleh anggota tim dalam lingkungan kerja. Nilai-nilai, di sisi lain, adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan individu di dalam perusahaan. Budaya yang kuat dan nilai-nilai yang jelas memberikan pedoman bagi seluruh organisasi, menciptakan identitas unik, dan memengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Budaya perusahaan yang positif dan sehat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana kolaborasi, komunikasi, dan inovasi didukung. Ini juga memainkan peran kunci dalam memotivasi karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada produktivitas dan retensi bakat. Sementara itu, nilai-nilai yang ditekankan oleh perusahaan menjadi panduan etika dan moral bagi karyawan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Nilai-nilai yang kuat dan konsisten membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dalam keseluruhan, budaya perusahaan dan nilai-nilai adalah fondasi yang menggerakkan perusahaan menuju tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Mereka membentuk identitas perusahaan, memengaruhi budaya kerja, dan memberikan arah dalam pengambilan keputusan. Pentingnya budaya yang positif dan nilai-nilai yang kuat tidak dapat diabaikan, karena mereka berperan dalam membentuk reputasi perusahaan dan memainkan peran sentral dalam kesuksesan jangka panjangnya. Budaya perusahaan dan nilai-nilai adalah komponen esensial dalam identitas dan operasi setiap organisasi. Budaya perusahaan mencerminkan norma, sikap, dan perilaku yang dianut oleh anggota tim dalam lingkungan kerja. Nilai-nilai, di sisi lain, adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan individu di dalam perusahaan. Budaya yang kuat dan nilai-nilai yang jelas memberikan pedoman bagi seluruh organisasi, menciptakan identitas unik, dan memengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Budaya perusahaan yang positif dan sehat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana kolaborasi, komunikasi, dan inovasi didukung. Ini juga memainkan peran kunci dalam memotivasi karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada produktivitas dan retensi bakat. Sementara itu, nilai-nilai yang ditekankan oleh perusahaan menjadi panduan etika dan moral bagi karyawan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Nilai-nilai yang kuat dan konsisten membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dalam keseluruhan, budaya perusahaan dan nilai-nilai adalah fondasi yang menggerakkan perusahaan menuju tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Mereka membentuk identitas perusahaan, memengaruhi budaya kerja, dan memberikan arah dalam pengambilan keputusan. Pentingnya budaya yang positif dan nilai-nilai yang kuat tidak dapat diabaikan, karena mereka berperan dalam membentuk reputasi perusahaan dan memainkan peran sentral dalam kesuksesan jangka panjangnya. Budaya perusahaan adalah karakteristik unik yang mencerminkan norma, perilaku, dan tradisi di dalam organisasi. Ini adalah atmosfer atau jiwa perusahaan yang mencerminkan cara anggota tim berinteraksi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan perubahan. Budaya perusahaan menggambarkan identitas dan nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi tersebut, yang dapat mencakup elemen seperti keterbukaan, inovasi, atau hierarki yang kuat. Sementara itu, nilai-nilai adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar etika dan moral dalam organisasi. Nilai-nilai adalah panduan untuk pengambilan keputusan dan perilaku individu di dalam perusahaan. Contoh nilai-nilai mungkin mencakup integritas, kejujuran, atau keberlanjutan. Nilai-nilai ini menentukan standar perilaku yang diharapkan dari semua anggota tim dan dapat memengaruhi budaya perusahaan secara keseluruhan. Jadi, perbedaan utama antara budaya perusahaan dan nilai-nilai terletak pada fokusnya. Budaya perusahaan menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan di dalam organisasi,
sementara nilai-nilai menentukan mengapa hal tersebut dilakukan. Keduanya saling terkait dan penting dalam membentuk identitas dan operasi organisasi secara keseluruhan. Budaya perusahaan dan nilai-nilai organisasi adalah dua aspek yang saling terkait dan saling mendukung dalam membentuk identitas dan operasi suatu organisasi secara keseluruhan. Budaya perusahaan mencerminkan bagaimana sesuatu dilakukan di dalam organisasi, mencakup norma, sikap, dan perilaku yang menjadi ciri khas lingkungan kerja. Sementara itu, nilai-nilai organisasi menentukan mengapa hal tersebut dilakukan, menggarisbawahi prinsip-prinsip etika dan moral yang menjadi panduan bagi anggota tim dalam mengambil keputusan dan bertindak. Keduanya bekerja bersama untuk membentuk identitas organisasi yang unik. Budaya perusahaan membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, sementara nilai-nilai memberikan kerangka etis yang memandu budaya perusahaan. Sebagai contoh, jika nilai-nilai organisasi menekankan integritas, budaya perusahaan mungkin menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kejujuran dan transparansi. Kombinasi budaya perusahaan yang kuat yang mencerminkan nilai-nilai yang jelas dapat membentuk fondasi yang kuat bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Mereka juga memainkan peran penting dalam membentuk reputasi organisasi, menarik dan mempertahankan bakat berharga, serta memengaruhi hubungan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam esensi, budaya perusahaan dan nilai-nilai adalah elemen kunci dalam membentuk identitas dan mengarahkan operasi organisasi yang berkontribusi pada keberhasilan jangka panjangnya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.